Ya, halo. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang dimensi 3, khususnya pada kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, sebelum lanjut, kalau misalkan ada pertanyaan apa tujuan mempelajari materi ini, kalian perhatikan sudah Bapak berikan gambar sebuah jembatan. Mungkin nanti bagi yang bercita-cita menjadi arsitek, nantinya mungkin memerlukan sedikit materi ini untuk mencari panjang tali misalkan atau panjang jembatan yang perlu, sehingga nanti panjang tali dan panjang jembatannya presisi ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi sedikit tidaknya seperti itu kegunaannya. Kemudian kita ingat kembali apa saja contoh bangun dimensi 3. Nah, contoh bangun dimensi 3 ada yang masih ingat? Ya, bukan persegi panjang ya, tetapi kubus dan balok dan bangun-bangun lainnya. Di sini sudah Bapak berikan. Kira-kira bisa nggak kalian menebak semua nama-nama bangun tersebut? Ya, ada kerucut, ada limas, ada tabung, bola ya, bukan lingkaran. Kalau lingkaran itu dimensi 2, bola itu dimensi 3, dan seterusnya ya. Kalau masih penasaran silakan nanti cari lagi. Ingat kembali nama-nama bangun dimensi 3. Nah, kemudian materi yang akan kita bahas pada video kali ini ada 4. Yang pertama ada kedudukan titik, kedudukan garis, kedudukan bidang, dan ada juga latihan soal di setiap materinya ya. Jadi biar lebih memudahkan. Oke, kita bahas langsung di materi yang pertama, kedudukan titik. Ya, kedudukan titik ini Bapak bagi menjadi 2, yaitu titik dengan titik yang lainnya, kemudian titik dengan unsur yang lain. Unsur yang lain apa maksudnya? Yaitu titik dengan garis dan titik dengan bidang ya. Di sini, kalau titik dengan titik lainnya ada 2 kedudukan yang akan kita pelajari. Untuk lebih memudahkan ya, Bapak berikan ilustrasi seperti berikut. Ada 2 buah mangga. Nah, kalau mangga ini benar-benar dempet, benar-benar berhimpit, kira-kira bagaimana jadinya? Gambarnya seperti ini ya. Bisa kita simpulkan bahwa kedua buah mangga tersebut menjadi satu buah yang sama, ya kan? Karena dia benar-benar berhimpit, benar-benar dempet. Oleh karena itu, sama dengan perumpamaannya, berarti 2 buah titik dikatakan berhimpit jika dan hanya jika kedua titik itu sama. Jadi yang awalnya 2 titik berhimpit menjadi satu titik. Oke. Kemudian kalau misalkan ada 2 buah mangga yang berbeda, mangga orange dan mangga yang lebih tua warnanya ya. Ada 2 buah mangga, berarti 2 buah mangga ini kan karena tidak terpisah, ya bukan berhimpit ya. Jadi ada 2 jenis kedudukan antara titik dengan titik, yaitu ketika kedua titik itu berhimpit dan kedua titik itu terpisah sesuai dengan ilustrasi 2 buah mangga ini. Jadi itu ya. Kemudian titik dengan unsur lain, ada 2 kemungkinan, yaitu titik itu terletak pada unsur itu dan di luar unsur itu. Ilustrasinya seperti ini. Bapak pakai ilustrasi mangga lagi. Ada 2 buah mangga pada pada satu ranting ya. Rantingnya Bapak anggap garis, kemudian 2 buah mangga ini bisa kita simpulkan sebagai 2 buah titik. Nah, kalau misalkan satu mangganya copot atau jatuh, berarti ada satu mangga yang terletak pada ranting dan satu mangga yang berada di luar ranting, ya kan? Perumpamaan itu juga bisa kita jadikan sebagai ada 2 buah titik, di mana satu titik berada atau terletak pada sebuah garis dan satu titik berada di luar garis. Seperti itu. Kemudian sama dengan di bidang. Bidang ini perumpamaannya sebagai keranjang ya. Ada satu keranjang yang berisi ruang, ruangnya dipenuhi oleh mangga. Jadi itu bidang ya. Kemudian bidang ini ada beberapa mangga yang terletak pada keranjang, kemudian ada mangga juga yang terletak di luar keranjang. Jadi sama dengan perumpamaan tadi, ada titik yang terletak pada bidang dan ada titik yang berada di luar bidang. Jadi itu kedudukan titik dengan titik lain ataupun dengan unsur lainnya.
Oke, biar nggak bingung, kita langsung ke contoh soal. Ya, di sini Bapak berikan sebuah kubus ABCD EFGH. Nanti untuk penamaannya jangan sembarangan ya. Dari bawah melingkari alas, kemudian melalui titik yang sama melingkari sisi atasnya ya. Jangan sembarangan menamai titik. Kemudian di sini ada titik yang berada tepat di titik F. Ya, titik pink lah anggap ini. Kemudian pertanyaannya, tentukan kedudukan titik pink itu terhadap titik F, titik pink terhadap titik C, dan seterusnya. Yang pertama, titik pink terhadap titik F. Kira-kira gimana kedudukannya? Ya, berhimpit ya, karena posisinya benar-benar sama. Titik F itu merupakan titik pink itu merupakan titik F. Karena berhimpit menjadi satu titik yang sama. Pertanyaan yang kedua, titik pink terhadap titik C. Kalian lihat, dia terpisah ya, bukan titik yang sama. Oleh karena itu, titik pink terhadap titik C kedudukannya terpisah. Titik D terhadap garis DG. D-nya di sana, kemudian ada garis DG, berarti gimana kesimpulannya? Ya, terletak pada garis DG ya. Jadi titik pink itu terletak pada garis DG. Kemudian kalau titik A terhadap bidang BCFG, titik A terhadap bidang BCFG, dia kedudukannya di luar bidang tersebut ya. Kemudian kalau A terhadap bidang ABCD, ya dia terletak pada bidang ABCD. Jadi itu aja untuk materi kedudukan titik. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti tanya ke Bapak. Lanjut. Materi selanjutnya tentang kedudukan garis. Nah, di sini perlu Bapak tekankan sedikit bahwa garis itu adalah bisa dikatakan merupakan sekumpulan titik, ya kan? Ada titik yang berbaris, itu merupakan bisa dikatakan garis. Nah, kemudian garis ini panjangnya tak terhingga, jadi jangan salah paham. Garis ini adalah sekumpulan titik yang panjangnya tak terhingga. Benar apa enggak? Benar ya. Nah, Bapak ilustrasikan seperti ini. Bapak pakai kubus yang tadi. Garis AB itu ilustrasinya seperti ini. Jadi panjangnya tak terhingga. Beda kalau misalkan ruas garis CG panjangnya misalkan diketahui 5 cm. Ya, Bapak bilang tadi itu namanya bukan garis lagi, tetapi merupakan ruas garis. Jadi perbedaannya, kalau garis itu panjangnya tak terhingga, digambar dengan tanda panah di kedua sisi. Kemudian ruas garis panjangnya terhingga. Contohnya yang garis hijau ini CG panjangnya 5 cm, sudah terhingga. Itu ruas garis, dan kalau garis itu tak terhingga. Karena perbedaannya ya. Nah, kemudian kedudukannya seperti sama tadi. Kedudukan dengan titik kan sudah ya, berarti kedudukannya dengan garis lain dan bidang lain. Jadi itu aja kemungkinannya. Kalau dengan garis lain itu ada 4 kedudukan yang akan kita dapatkan. Yang pertama, berhimpit. Berhimpit itu sama pengertiannya dengan tadi, yaitu dua garis itu menjadi satu garis yang sama. Misalkan seperti ini, ada garis hijau yang berada di garis CG. Bisa disimpulkan bahwa garis hijau itu adalah garis CG atau sama dengan garis CG karena kedua garis itu berhimpit. Oke. Jadi kalau misalkan diambil ambil aja sebuah titik di garis hijau, dia akan berada di garis CG. Jadi itu pengertian berhimpit. Kemudian sejajar, contohnya mana? Ya, misalkan garis EF dengan garis HG. Nah, pengertian dari sejajar ini adalah kedua garis ini walaupun diperpanjang, dia tidak akan bertemu. Jadi itu sejajar. Kalian bayangkan garis EF diperpanjang ke kiri ataupun ke kanan, garis HG juga diperpanjang ke kiri ataupun ke kanan, dia tidak akan pernah bertemu atau tidak mempunyai titik potong. Nah, ini juga berlaku untuk garis DC. Jadi AF itu sejajar juga dengan DC dengan alasan yang sama. DC juga sejajar dengan HG. Kalian juga bisa menemukan contoh-contoh garis sejajar yang lain ya. Ini contohnya sudah Bapak berikan 3, kemudian berpotongan. Ya, sudah Bapak berikan EG dan HF. Kebalikan dari sejajar, kalau sejajar dia kedua garis diperpanjang tidak akan memiliki titik potong ya. Sedangkan kalau berpotongan dia memiliki titik potong tepat satu. Ya. Jadi walaupun diperpanjang nanti dia akan tetap memiliki titik potong tepat satu. Itu berpotongan. Nah,
kebalikannya bersilangan. Bersilangan ini yang mungkin agak sering membingungkan ya. Bersilangan dia bentuknya menyilang tetapi tidak memiliki titik potong. Bisa kalian bayangkan, dua buah garis bentuknya bersilangan tetapi tidak memiliki titik potong. Bisa kalian bayangkan? Kalau tidak bisa, perhatikan contoh yang Bapak berikan, yaitu garis ED dan garis BG. Ya, kenapa dikatakan bersilangan? Karena bentuknya menyilang dan tidak memiliki garis titik potong. Kalau tidak memiliki titik potong, bisa kalian jelas lihat ya. Jelas kan kalau kedua garis ini tidak memiliki titik potong. Tapi kenapa dikatakan bersilangan? Ya, tergantung sudut kita melihat ya. Kalau sudutnya melihat seperti dari sisi samping, maka kita bisa melihat persegi BCGE ya, garis BG-nya seperti itu. Kemudian di belakangnya kan ada ininya AD EH, garis ED-nya juga seperti itu. Karena kita lihatnya dari sisi samping, makanya kita langsung melihat bertumpuk seperti ini sehingga bentuknya menyilang. Ya nggak? Kalau lihatnya dari samping. Sehingga kalau kita lihat dari samping bentuknya menyilang, tetapi kedua garis ini tidak pernah saling bertemu atau tidak memiliki titik potong. Ada yang bisa melihat dua garis bersilangan lain di kubus ini? Saya berikan contoh lagi ya. Coba kalian bayangkan EF dan CG, itu juga contoh garis, dua buah garis saling bersilangan. Ya, bentuknya menyilang, tetapi tidak saling bertemu. Tidak saling bertemu atau tidak memiliki titik potong sudah jelas. Kalau bentuknya menyilang tergantung sudut pandang kita. Oke. Nah, kemudian titik dengan bidang lain itu ada 3 kedudukan, yaitu terletak pada, sejejar, dan berpotongan. Ya, untuk terletak pada, ya perhatikan garis FH atau HF, dia terletak pada bidang ya EFGH, ya kan? Jadi semua titik pada garis HF itu terletak pada bidang EFGH. Makanya HF dikatakan terletak pada bidang EFGH karena semua titik pada HF berada di bidang EFGH. Itu alasannya ya. Jadi bisa kalian cari contoh yang lain. Ya, ini CG juga terletak pada bidang DCHG, ya kan? Karena semua titik pada garis CG itu berada pada bidang DCGH. Paham ya? Kemudian contoh yang sejajar. Sejajar sama pengertian tadi, kalau garis sejajar dengan bidang artinya garis itu diperpanjang tidak akan memotong bidang tersebut. Ya, DC dia sejajar dengan bidang ABFE. Jadi kalau kalian bayangkan DC ini diperpanjang, dia tidak akan pernah memotong bidang ABEF. Paham ya? Silahkan cari contoh yang lain. Berpotongan berarti kalau berpotongan sebuah garis diperpanjang akan memotong bidang tersebut, kebalikan dari sejajar ya. Ya, perhatikan garis BG kalau diperpanjang nantinya akan memotong bidang ABFG. ABFE. ABFE ini sama dengan bidang ini sama dengan garis, sama-sama bisa diperluas, sama-sama bisa diperpanjang. Kalau garis itu diperpanjang, bidang ini bisa diperluas. Jadi kalau bidang ABFE ini diperluas, garis BG juga diperpanjang, nantinya kalian bisa lihat bahwa garis BG akan memotong bidang ABFE. Masih bingung? Coba perhatikan contoh berikut. AD dengan bidang DCGH. Jelas ya, kalau DCGH diperlebar, diperluas, bidang tersebut akan dipotong garis AD ketika garis AD diperpanjang. Oke, contoh soal. Ya, di sini sudah Bapak siapkan beberapa soal, 3 soal terkait dengan gambar kubus di samping. Yang pertama, tentukan kedudukan HD terhadap DC. HD ini kemudian DC ini, berarti jelas ya, kedua garis itu saling berpotongan karena memiliki titik persekutuan yaitu titik D. Paham ya? Dan garis HC dengan ABEF. HC dengan ABEF. Kita lihat kedua unsur ini, baik garis HC dengan bidang ABEF tidak akan memiliki titik persekutuan atau tidak akan saling memotong ketika diperpanjang atau diperluas, ya kan? Maka kedudukan kedua unsur ini adalah sejajar, ya. Kemudian nomor 2,
Apakah EF dan FG terletak pada bidang yang sama? Ya, dia terletak pada bidang EF GH. Karena titik, kamu ambil sembarang titik pada F, kamu ambil sembarang titik pada FG, kedua buah titik itu akan terletak pada bidang EF GH. Kemudian soal nomor 3, apakah garis AB dan BG memiliki titik persekutuan? Ya, dia memiliki titik persekutuan di titik B. Paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya terkait soal prisma ya, prisma ABC DEF, prisma segitiga ya. Nah, kemudian pertanyaan, tentukan pasangan rusuk yang saling sejajar. Gampang ya, misalkan AD dengan EB dengan FC. Paham ya? Kemudian DE itu sejajar dengan AB dan seterusnya. Kemudian tentukan garis yang bersilangan dengan BE. Bersilangan berarti bentuknya menyilang dan tidak memiliki titik persekutuan ya. Jawabannya adalah DF atau AC ya. Jadi kamu kalau lihatnya dari EB, nanti dia bentuknya akan menyilang ya dan tidak memiliki titik persekutuan. Ya, materi kita yang terakhir tentang kedudukan bidang. Ya, jadi ada kubus ya, kita ambil bidang ABCD. Nah, seperti pengertian yang Bapak berikan sebelumnya, selain garis itu bisa diperpanjang, bidang itu juga bisa diperluas ya. Misalkan bidang ABCD bisa kita diperluas ke sana. Ya, jadi intinya bidang itu juga bisa diperluas atau diperlebar ya. Nah, kemudian kedudukannya itu, kedudukan bidang itu ada 3 ya. Di sini bidang dengan bidang ya, karena bidang dengan titik sudah, bidang dengan garis sudah, berarti sekarang bidang dengan bidang. Bidang dengan bidang dikatakan berhimpit, contohnya seperti berikut. Ya, Bapak ambil contoh bidang BCFG, kemudian kita buat bidang yang baru. Ya, bidang ini, jadinya BCJK ya. Bidang BCJK, kalau kamu ambil satu titik sembarang pada bidang BCJK, titik tersebut akan selalu berada pada bidang BCFG. Oleh karena itu, bidang BCJK itu berhimpit dengan bidang BCFG. Ya, kalian bayangkan. Dan kalau sejajar, ya, Bapak ambil kedua buah bidang itu. Nah, kemudian kalau kedua buah bidang ini diperlebar atau diperluas, dia tidak akan memiliki garis persekutuan, ya kan? Tidak akan saling memotong. Oleh karena itu, kedua bidang ini dikatakan sejajar. Lain halnya kalau misalkan ada dua bidang seperti ini, sehingga kalau diperluas, mereka akan saling bertemu atau memiliki titik persekutuan. Kalau memiliki titik persekutuan, artinya kedua buah bidang itu saling berpotongan. Oke, ini yang terakhir. Diperluas memiliki garis persekutuan sehingga kedua bidang itu berpotongan. Kita langsung ke contoh soal ya. Ya, ada beberapa soal di sini. Kemudian satu soal ini kita bahas terkait gambar di samping yang berupa prisma segi 5 ya. Yang pertama, FGHIJ dengan ABCDE. Ya, dua buah bidang ini kira-kira kedudukannya apa? Sejajar ya, karena kalau diperlebar atau diperluas tidak akan memiliki garis persekutuan. Kemudian AEJF dengan EDIJ, apakah memiliki garis persekutuan? Ya, punya ya, yaitu garis JE. Karena memiliki garis persekutuan, maka kedua buah bidang itu saling berpotongan. Kalau ADGF dengan CDHI sejajar? Bukan ya, bukan sejajar. Kenapa? Karena kalau diperlebar atau diperluas, kedua buah bidang itu saling dilebarkan atau diluaskan, itu memiliki garis persekutuan. Oleh karena itu, kedua buah bidang itu dikatakan saling berpotongan. Paham ya? Kemudian soal berikutnya terkait masih prisma. Sekarang prisma segi 4 tidak beraturan. Adakah bidang yang sejajar? Ada nggak? Ada ya. Bidang alas dan bidang atasnya itu ABCD dengan bidang EFGH. Itu dua buah bidang yang saling sejajar. Kemudian bidang yang memotong bidang EFGH. EFGH yang ini, yang memotong yang mana? Ada 4 ya. Yang pertama ABEF, kemudian BCFG, CDGH, dan
ADEH ya. Keempat bidang itu memiliki garis persekutuan dengan EFGH, maka dikatakan memotong. Kemudian tentukan garis persekutuan antara CDHG dengan BCFG. Yang mana garis persekutuannya? Ya, garisnya adalah CG atau GG. Ya, sekian video kali ini. Kalau lumayan panjang, mohon dimaafkan ya. Itu saya lupa untuk menjelaskan ke kalian. Selebihnya kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke Bapak. Silahkan mencoba soal-soal yang lain. Oke, video Bapak akhiri. Selamat mencoba.